Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Irfan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang lagi cukup ramai di kalangan supporter timnas Indonesia. Nama yang sudah lama disebut-sebut, sudah lama diminta, bahkan bisa dibilang sudah lama dipanggil pulang oleh netizen Indonesia. Tapi akhirnya dia angkat bicara dan jawabannya cukup tegas. Kita akan bahas soal back Leeds United yang punya darah Indonesia, Pascal Struijk, yang secara terbuka menyatakan bahwa saat ini dia belum memprioritaskan untuk membela timnas Indonesia. Bahkan bisa dibilang dia menolak mentah-mentah untuk saat ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasannya, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa like video ini, tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan dunia sepak bola yang kita cintai ini. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Jadi, Pascal Struijk akhirnya angkat bicara setelah namanya terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dalam wawancara bersama ESPN Belanda, dia ditanya soal banyaknya permintaan dari supporter Indonesia agar dirinya dinaturalisasi. Dan jawabannya jujur, santai, tapi tegas. Struijk mengaku dia senang melihat antusiasme supporter Indonesia. Dia bahkan bilang sering melihat komentar-komentar netizen Indonesia di Instagramnya, dan menurut itu sangat lucu. Dalam arti positif, dia melihat betapa besar kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Itu poin pertama yang menurut saya penting, teman-teman. Dia mengakui bahwa Indonesia adalah negara sepak bola besar. Dia sadar betul bagaimana militannya supporter kita, dan itu bukan hal kecil. Banyak pemain luar negeri yang bahkan tidak tahu apa-apa soal Indonesia, tapi Struijk tahu, dia melihat, dan dia membaca. Namun di balik rasa senang itu ada satu kalimat yang jadi garis tegasnya. Dia mengatakan bahwa membela Indonesia bukan sesuatu yang dia fokuskan saat ini. Fokusnya jelas, membantu Leeds United bertahan di Premier League dan kalau memungkinkan mendapat panggilan dari timnas Belanda. Nah, di sini kita harus dewasa. Struijk saat ini berusia 26 tahun dan usia emas bagi seorang bek tengah. Dia bermain di Premier League, salah satu liga paling kompetitif di dunia. Dia bahkan sempat dipercaya memakai ban kapten di Leeds United. Artinya apa? Artinya dia bukan pemain sembarangan. Dia punya peran penting di timnya. Dan ketika ditanya soal timnas, dia secara terbuka mengatakan bahwa impiannya adalah bermain untuk Belanda. Dia ingin dipanggil oleh Ronald Koeman. Dia percaya kalau performanya di klub konsisten di level tertinggi, pelatih tidak akan bisa mengabaikannya. Kalimat yang menurut saya cukup dalam adalah ketika dia bilang, Anda harus memastikan pelatih tidak bisa mengabaikan Anda. Itu mentalitas pemain elit. Dia tidak menyalahkan siapapun, tidak meremehkan Indonesia, tidak juga menutup pintu sepenuhnya. Tapi dia jelas mengatakan bahwa prioritasnya adalah Belanda. Sekarang, pertanyaannya bagaimana kita sebagai supporter Indonesia menyikapi ini? Teman-teman, menurut saya ada dua cara. Pertama, kita bisa marah, kita bisa bilang sudah ditawari kok menolak, atau merasa terlalu tinggi. Tapi menurut saya itu bukan cara yang bijak. Kedua, kita bisa menghormati pilihannya. Struijk lahir di Deurne, Belgia, pernah membela Belanda U17 besar di sistem sepak bola Eropa. Bermain di Inggris
Wajar kalau impian pertamanya adalah timnas Belanda. Kita juga harus realistis. Level kompetisi, exposure, dan peluang karir di timnas Belanda berbeda dengan Indonesia. Itu fakta. Bukan soal nasionalisme, tapi soal jalur karir profesionalnya. Dan di sini saya ingin tekankan sesuatu yang sangat penting. Saya selalu bilang bahwa naturalisasi itu bukan memaksa. Itu adalah memanggil pulang anak bangsa. Tapi kalau anak bangsa itu masih punya mimpi lain, kita juga harus hormati. Karena naturalisasi yang sehat itu bukan karena terpaksa, bukan karena tidak dapat tempat di negara asal, tapi karena benar-benar ingin membela merah putih. Kalau suatu hari nanti Struijk merasa jalannya bukan di Belanda dan dia ingin membela Indonesia, pintu tentu harus terbuka. Tapi kalau saat ini dia masih mengejar Belanda, ya itu haknya. Sekarang kita lihat dari sisi teknis, apakah Struijk dibutuhkan timnas Indonesia? Secara kualitas jelas iya. Bek kiri atau bek tengah berkaki kidal dengan pengalaman Premier League itu sangat langka. Dia kuat dalam duel udara, tenang dalam build up, dan punya leadership. Tapi sepak bola bukan cuma soal kualitas, ada soal komitmen, ada soal hati. Dan kita sekarang sedang membangun generasi yang lapar, banyak pemain diaspora lain yang datang dengan semangat yang besar. Mereka datang bukan pilihan kedua, tapi sebagai pilihan utama. Jadi menurut saya tidak perlu drama, tidak perlu serangan ke media sosialnya. Justru kita tunjukkan kelas kita sebagai supporter. Karena satu hal yang pasti, pernyataan Struijk ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sekarang diperhitungkan. Dulu mungkin pemain seperti dia tidak akan pernah ditanya soal Indonesia. Sekarang ditanya secara resmi oleh media Belanda. Itu artinya apa? Artinya posisi Indonesia di peta sepak bola dunia mulai terlihat. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi federasi dan kita semua. Naturalisasi itu proses dua arah, tidak bisa hanya karena fun ramai langsung jadi. Harus ada komunikasi, harus ada kejelasan, dan yang paling penting, harus ada kemauan dari pemainnya sendiri. Kalau kita lihat pernyataannya, Struijk tidak menutup total, dia hanya bilang bukan fokusnya sekarang. Itu artinya pintu belum benar-benar terkunci, tapi juga belum terbuka. Dan buat saya pribadi, tidak masalah. Timnas Indonesia harus tetap berjalan, program harus tetap lanjut. Kita tidak boleh bergantung pada satu nama. Karena sepak bola itu dinamis, hari ini menolak, besok bisa berubah. Tapi hari ini kita tetap harus maju. Saya ingin dengar pendapat teman-teman, apakah teman-teman kecewa atau teman-teman menghormati keputusannya. Tulis di kolom komentar, tapi ingat, tetap santun, kita ini bangsa besar. Pada akhirnya kita harus bangga karena pemain Premier League saja sadar betul besarnya Indonesia. Itu sudah menunjukkan perkembangan. Baik teman-teman, itu pembahasan kita kali ini soal Pascal Struijk yang menyatakan fokusnya masih ke timnas Belanda dan belum memprioritaskan Indonesia. Semoga kita semua bisa menyikapi ini dengan kepala dingin dan hati yang besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Buat teman-teman yang belum like, silakan like video ini sekarang juga. Jangan lupa subscribe channel Irfan. Tulis komentar teman-teman dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan panas dan mendalam berikutnya. Saya Irfan, sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.